Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya setiap manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dan katakanlah bahwasanya kematian yang kita ingin lari darinya, maka kematian itu pasti akan mendatangi kita. Dan setelah kematian, manusia akan masuk ke dalam alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di alam barzakh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengazab manusia. Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan azab kepada setiap manusia. An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-saa'atu adkhilu ala fir'auna 'ashadda al-'adzab. Neraka ditampakkan kepada pengikut Firaun setiap pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-saa'ah, dan ketika hari kiamat itu terjadi, adkhilu ala fir'auna 'ashadda al-'adzab. Masuklah, dikatakan kepada pengikut Firaun, masuklah mereka ke dalam neraka yang memiliki siksaan yang sangat pedih, yang sangat keras. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, hadhihi atadlu ayatin fil Qur'anil Karim 'ala adabil qabr fil barzakh. Ini adalah dalil dalam Al-Qur'anul Karim tentang adanya azab kubur dalam alam barzakh. Kemudian diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabul qabr haqqun, adabul qabr haqqun. Bahwasanya azab kubur itu adalah hak dan benar adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim malaikatnya untuk mengadab setiap manusia yang berada di alam barzakh. Ada 4 amalan yang akan membentengi, melindungi manusia dari azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada setiap manusia di alam barzakh. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah zakat, yang ketiga puasa, dan yang keempat sedekah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Ibnu Majah dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza mata ahadukum 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, atau jika manusia meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang tempat kembalinya. Wa in kana min ahlil jannah fa maq'aduhu minal jannah. Dan ketika ia merupakan ahli surga, maka akan ditampakkan kepadanya bahwasanya tempat kembalinya adalah surga. Wa in kana min ahlin nar fa maq'aduhu minan nar. Dan jika ia merupakan ahli neraka, maka akan ditampakkan kepadanya bahwasanya tempat kembalinya adalah neraka. Fa yuqalu lahu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Dan juga dikatakan kepadanya, itu adalah tempat kembalimu hingga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan engkau di hari kiamat. Thumma yajlisu rajul fi qabrihi, kemudian laki-laki ini duduk di dalam kuburnya. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat, fayu'ta min kibari ra'si fataqulu as-salah ma qibali ma dakhal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat untuk memberikan azab kepadanya. Fayu'ta min kibari ra'si, dan malaikat ini datang dari arah kepalanya untuk memberikan azab. Fataqulu as-salah ma qibali ma dakhal. Kemudian amalan suratnya mengatakan, tidak ada celah untuk azab masuk dari arahku. Laki-laki ini adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dengan ilmunya dia mengetahui akan kewajiban sholat dan menjaga amalan sholatnya, sehingga ia menjadi benteng di alam barzakhnya. Dengan ilmunya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dengan ilmunya juga dia mengetahui bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dengan ilmunya juga dia mengetahui akan akibat orang yang meninggalkan sholat, orang yang melalaikan sholat. Di mana ketika Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ditampakkan oleh mereka seorang laki-laki di dalam kuburnya yang sedang disiksa, dihantam kepalanya dengan batu hingga pecah kepalanya. Kemudian kepalanya utuh kembali, dihantam kembali hingga pecah kepalanya, dan itu terus terulang hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah ma hadan, apakah ini? Malaikat menjawab, fa'amma rajulul ladzi yuslaku ra'suhu bis-sakhr fa innahu rajul alladzi ya'khudul Qur'an wa yarfuduhu wa yanam 'ani salatil maktubah. Adapun seorang laki-laki yang dihantam kepalanya dengan malaikat di dalam kuburnya hingga pecah, dan itu terjadi hingga hari kiamat, dia adalah seorang laki-laki, fa innahu rajul ya'khudul Qur'an wa yarfuduhu. Dia adalah seorang laki-laki yang menolak kebenaran Al-Qur'an, wa yanam 'ani salatil maktubah, dan juga tidur ketika salat dikumandangkan.
artinya ia lalai dengan salatnya. Fayu'ta min qibali yaminihi fataqulu zakah ma qibali madkhal. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala utus untuk mendatangnya dari arah kanannya. Kemudian amalan zakatnya mengatakan ma qibali madkhal. Tidak ada celah untuk azab masuk dari arahku. Semasa hidupnya juga ia senantiasa menjaga amalan zakatnya, sehingga amalan zakatnya menjadi bentengnya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Dengan ilmunya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankannya untuk membayar zakat, kewajibannya untuk membayar zakat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal hajj wa shaum Ramadan." Dengan ilmunya juga dia mengetahui akan akibat orang yang tidak mau membayarkan hartanya, orang yang suka menumpuk-numpuk hartanya, tidak membayar zakat hartanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatan." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan harta dan tidak mau membayarkan zakatnya, mustilahu malu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan. Allah Subhanahu wa taala akan serupakan di hari kiamat hartanya berupa ular yang berkepala boktat dan memiliki taring yang sangat besar. Yutawwiquhu yaumal qiyamah, dan juga akan melilitnya di hari kiamat. Tsumma yakhudhu bilih zimatihi yakni shidqaihi, kemudian akan menggigit gerahamnya dengan taringnya dan mengatakan tsumma yaqul ana maluk ana kanzu. Kemudian ular ini mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Tsumma yu'ta min qibali shimalihi fataqulu siyama qibali madkhal. Kemudian malaikat datang untuk memberikan azab dari arah kirinya, dan amalan puasanya mengatakan fataqulu siyama qibali madkhal, tidak ada celah untuk azab masuk dari arahku. Laki-laki ini dengan ilmunya mengetahui akan kewajiban zakatnya, akan kewajiban puasanya, sehingga ia tidak pernah meninggalkan puasanya, tidak pernah melalaikan kewajiban puasanya, dan senantiasa menunaikan kewajiban puasanya, sehingga amalan puasanya menjadi benteng ia untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya laki-laki ini mengetahui akan kewajiban zakat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dengan ilmunya juga dia mengetahui akibat orang yang senantiasa lalai dengan puasanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idahum qaumun mu'allaquna bi'araqihim." Dia adalah kaum yang dileret lehernya dengan urat-urat tumit mereka. Mashkuqatun asdaquhum, dan mulut mereka tersobek-sobek. Tasilu asdaquhum daman, dan keluar dari mulut mereka darah. Qultu man haula? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah mereka? Qala alladhi yuftiru qabla tahillati shaumihi. Malaikat mengatakan mereka adalah orang yang tidak berpuasa, atau mereka adalah orang yang berbuka terlebih dahulu sebelum waktunya berbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis ini, "Tsumma yu'ta min qibali rijlaihi fataqulu sadaqah ma qibali madkhal." Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala kirim dari arah kedua kakinya. Kemudian amalan sedekahnya mengatakan ma qibali madkhal. Tidak ada celah untuk azab masuk dari arahku. Semasa hidupnya lelaki ini senantiasa menjadi orang yang senantiasa dermawan, mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu benar ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala matikan, dan dia minta memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia barang sebentar saja, hanya untuk menunaikan sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia barang sebentar saja, niscaya kami akan bersedekah, niscaya kami akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Dan dia juga mengetahui benar mana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyimpan hartanya berupa emas dan perak namun tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang senantiasa menumpuk hartanya berupa emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritahukanlah kepadanya bahwasanya azab Allah sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dan ketika emas dan perak simpanannya itu dipanaskan di neraka jahanam, fatuqwa biha bijunubuhum bijabahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka emas dan perak yang telah dipanaskan dengan api neraka jahanam itu ditempelkan di punggungnya, ditempelkan di dahinya, ditempelkan di lambungnya.
Fa yuqalu lahu ijlis. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mayat ini duduk. Fa yajlis wa qad musidat lahu syamsu qadaran lil ghurub. Kemudian dia duduk dan ditampakkan kepadanya seakan-akan matahari akan terbenam. Fa yuqalu lahu ara'aita hadzal rajul alladhi kana fikum. Kemudian malaikat bertanya kepadanya, apakah engkau mengetahui seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah kalian? Ma taqulu fihi, apakah pendapatmu tentangnya? Wa ma tashhadu alaihi, dan bagaimana persaksianmu atasnya? Kemudian laki-laki ini menjawab, wa yaqul da'uni hatta usalli. Biarkanlah aku salat terlebih dahulu. Lihatlah seorang laki-laki yang semasa di dunia senantiasa menjaga salatnya. Bahkan sampai alam barzakh pun, ketika ditampakkan seakan-akan matahari akan terbenam, dia mengetahui benar bahwasanya itu adalah waktu untuk ia melakukan salat. Dia ditanya oleh malaikat, sedang ditanya oleh malaikat, wa ma tashhadu alaihi wa yaqul da'uni hatta usalli. Dia meminta izin untuk salat, padahal itu adalah waktunya bukan untuk salat. Fa yaqul, dan malaikat mengatakan, innaka sataf'al, sesungguhnya engkau akan melakukannya. Akhmin na'am nas'aluka anhu, akan tetapi jawab pertanyaan yang telah kami ajukan kepadamu. Wa yaqul huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan keimanannya dia menjawab. Bahkan malaikat tidak mengatakan man nabiyyuk, tapi malaikat mengatakan madza taqulu fihi? Ara'aita hadzal rajul alladzi kana fikum, laki-laki yang dibahas kepadamu. Namun dia dengan keimanan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ana bil bayyinati min indillah, datang kepada kami dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fasaddaqnahu, dan kami pun mempercayainya. Fa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, ala dzalika hayyita wa ala dzalika mitta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Dan dengannya lah kita akan hidup di dunia ini, dengannya pula kita akan meninggal di dunia ini, dan dengannya juga kita akan dibangkitkan di hari kiamat insyaallah. Tsumma yuftahu lahu babun ila jannah, kemudian dibukakanlah pintu kepadanya, pintu menuju ke surga. Fa yuqalu lahu hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha. Ini adalah tempat kembalimu dan semua yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ada di dalamnya. Fa yazdadu ghibatan wa sururan, maka bertambahlah rasa gembira dan senangnya. Tsumma yuftahu lahu babun ila an-nar fa yuqalu lahu, kemudian dibukakan pintu neraka, ditampakkan kepadanya pintu ke neraka. Fa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka minha. Ini adalah tempat kembalimu lau asaita Allah, ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yazdadu syukran lillah ala ma anjahu minha. Kemudian dia pun bersyukur, bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menyelamatkannya dari api neraka. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka al-khulasah dari hadis yang panjang yang kita bacakan dari khutbah singkat kita, ada 4 amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia di alam kubur atau di alam barzakh. Yang pertama adalah menjaga salat, yang kedua menjaga zakat, yang ketiga menjaga amalan puasa, dan yang keempat adalah menjaga amalan sedekahnya. Dan terakhir dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal sebelum kematiannya. Wal 'ajis man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mau dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga tanpa amal. Barakallahu li wa lakum.